Oke teman-teman, balik lagi kita membahas daripada Neofim teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas daripada inbuilt daripada fitur and widget. Tapi di sini kita nggak akan lebih panjang bahas secara lebar kali teman-teman. Kita cuma bahas secara singkat-singkat aja gitu. Jadi teman-teman, di fitur and widget yang sudah saya install atau teman-teman sudah install sebelumnya, kita sudah tersedia daripada Base46, yaitu plugin daripada tema yang memiliki 68 tema yang sudah tersedia. Habis itu juga ada beberapa tambah-tambahan lainnya, seperti misalnya status line teman-teman yang sudah disediakan di sini yang cukup banyak modelnya. Habis itu tab line, habis itu ada juga terminal, habis itu ada juga dashboard teman-teman, dan ada juga cheat sheet-nya. Ada juga di sini antara lain teleskopnya teman-teman untuk mencari sebuah file atau sebuah kata-kata di dalam sebuah file. Ada juga tampilan seperti Explorer-nya teman-teman lainnya di VS Code. Jadi kita masuk aja ke terminal lagi teman-teman. Kita masuk ke cd config habis itu /nvim teman-teman di sini. Kemudian kita enter, kita masuk ke Neofim kita dengan tekan nvim seperti ini, kemudian enter. Ya, ini merupakan tampilan utama daripada Neofim-nya teman-teman. Nah, jadi tampilannya kan blank seperti ini. Teman-teman bisa aja tekan daripada Ctrl N teman-teman, untuk menampilkan daripada Explorer-nya teman-teman, atau yang berarti Ctrl Neofim 3 gitu teman-teman, Ctrl N. Jadi teman-teman bisa aja klik double atau klik 2 kali di folder daripada Lua ini, klik 2 kali, habis itu masuk ke daripada file namanya itu chart.rc teman-teman. Jadi ini merupakan starter daripada config Neofim-nya gitu. Jadi sebelumnya teman-teman harus mengerti di Neofim juga ada tersedia tema yang sudah tersedia gitu. Jadi tinggal tekan aja daripada spasi teman-teman. Jadi config utama, config key atau shortcut pertama yang harus ditekan di nvwidget ini antara lain yaitu adalah tombol spasi teman-teman. Jadi bisa tekan spasi T itu teman-teman. Nah, jadi ada set nvwidget theme di sini teman-teman. Itu ada Are Dark, Are Light, Blossom, Cat Puccin, Cat Dracula, Chocolate, dan lain sebagainya. Misalnya kita kepingin pilih North, itu kita bisa ketik aja North, atau kita bisa memindah-mindah aja dengan menggunakan tanda panah ke bawah seperti ini teman-teman. Ya. Nah, kita hapus, habis itu bisa ganti nih teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa ganti lagi kembali ke Everblast karena sesuai daripada model tema punya saya teman-teman. Oke, di sini juga teman-teman bisa mengganti daripada model status lainnya gitu. Jadi di sini banyak model daripada status lainnya. Kita bisa ke atas lagi. Nah, di sini ada modul daripada status line atau UI pluginsnya dengan 4 status line stylenya gitu. Jadi kita bisa ganti di sini status line. Habis itu dengan temanya misalnya ganti daripada bentuknya VS Code gitu seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa escape, kemudian Ctrl S untuk menghapusnya teman-teman. Jadi untuk nge-save di nvwidget ini kita bisa menggunakan Ctrl S, tidak payah lagi menggunakan daripada perintah misalnya di mode normal nih teman-teman. Kemudian tekan titik 2 wait gini teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan Ctrl S biar lebih singkat lagi kan gitu. Nah, di sini juga bisa kita menggunakan VS Code Colored. Nah, teman-teman, kita ganti Colored. Ya, tekan Escape, habis itu Ctrl S lagi. Nah, gitu. Dan juga ada nih tema lain selain itu, yaitu adalah default, minimal, dan VS Code. Jadi untuk menggantinya teman-teman selalu ingat bahwasanya kita tidak bisa menggunakan tanda panah atas bawah ya teman-teman. Tapi kita menggunakan fungsi daripada tab, tombol tab teman-teman. Jadi kita tekan lagi VS Code, default, dan minimal. Di sini kita bisa ganti ke default. Nah, di sini ada tampilan default. Separator style ini merupakan bentuk daripada bagian ujungnya teman-teman. Nah, bentuk separatornya gitu. Bentuknya mau seperti misalnya kita bisa ganti di sini ada row, block, dan arrow. Kita bisa ganti misalnya ke row misalnya seperti ini teman-teman. Nah, bentuknya akan seperti kayak tanda runcing panah gitu teman-teman. Kita akan ganti aja ke round teman-teman ya. Ya, kita akan ganti juga temanya ini ke minimal teman-teman. Iya, di sini.
Jadi tampilannya akan berbentuk seperti bulat-bulat gini teman-teman. Ini tema yang daripada model status line yang saya suka. Jadi status line ini adalah bagian bawah daripada status yang akan ditampilkan, seperti misalnya di mana letak kursor kita di line berapa, habis itu di kolom berapa teman-teman. Kemudian kita di folder mana, habis itu ini daripada LSP atau Language Server Protocol yang menjalankan daripada file-file tertentu. Nanti kita akan pelajari teman-teman. Kemudian ini adalah branch teman-teman. Branch-nya itu adalah main teman-teman. Jadi ini akan sangat berguna pada saat kita bekerja daripada project kita, project open source atau project kerjaan kita. Habis itu chat.rc ini adalah bagian file yang sekarang kita buka. Jadi misalnya kita pindah ke mappings teman-teman, dia akan pindah juga gitu status line-nya. Habis itu normal ini adalah fungsi di mana kita mode kita teman-teman. Jadi ada dua mode nih di NeoVim, ada mode insert sama mode normal. Jadi misalnya kita kok di mode insert, kita bisa tekan aja gitu teman-teman. Jadi ini masuk ke mode insert. Jadi mode insert ini mode di mana kita mengoding gitu teman-teman, atau memasukkan sebuah kata-kata gitu, misalnya A, B, C, E, F, G gitu teman-teman. Kemudian untuk kembali ke mode normal, teman-teman bisa menekan tombol escape. Escape, habis itu tekan lagi tombol escape, kemudian ada kembali ke mode normal gitu teman-teman. Untuk kembali lagi ke mode insert bisa tekan A lagi. Kita bisa menghapus di sini biar supaya tidak error, habis itu tekan tombol escape lalu Ctrl S teman-teman. Jadi di mode ini pun teman-teman bisa jangan menekan daripada tombol Ctrl S kalau di mode insert. Jadi dia akan menggunakan daripada fungsi tertentu. Misalnya saya tekan Ctrl S nih teman-teman, jadi akan seperti ini gitu teman-teman. Jadi usahakan untuk melakukan perintah-perintah itu nanti di mode normal teman-teman, jangan di mode insert. Jadi kita bisa tekan escape lagi, habis itu Ctrl S lagi teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk lebih jauh teman-teman bisa aja nanti baca-baca lebih jauh di konfigurasi fitur-fitur yang sudah tersediakan nih teman-teman di NVChat. Nanti akan saya sediakan di deskripsi teman-teman. Jadi juga nanti teman-teman bisa aja nanti menggunakan daripada default config yang sudah saya sediakan nanti, yang saya buat untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa aja tinggal kopas di sini nanti di folder di file teman-teman, nanti di codingan teman-teman di sini. Jadi untuk ngehapusnya teman-teman bisa aja drag seperti ini, kemudian tekan D teman-teman. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa ngehapus secara semua tuh daripada config atau kode daripada di chat.rc teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengembalikannya teman-teman bisa tekan gini teman-teman. Yang berarti antara lain adalah undo teman-teman. Jadi bisa tekan undo di mode normal ya teman-teman. Selalu ingat untuk menekan daripada perintah-perintah tertentu teman-teman harus kembali ke mode normal teman. Jadi nanti teman-teman bisa aja lebih lanjut tentang gimana sih cara kita mengkonfigurasi, habis itu apa-apa saja yang sudah inbuilt-in daripada config NVChat. Jadi teman-teman bisa aja nanti cek di web resmi daripada NVChat teman-teman, atau bisa juga nanti lebih jauh shortcut tentang NVChat dengan menekan tombol cheat sheet teman-teman, atau spasi, habis itu tekan tombol C teman-teman, habis itu ada nih tombol H namanya, atau toggle NVChat sheet. Habis itu udah tersedia daripada C, kemudian tekan H. Ya. Jadi ini merupakan tampilan daripada cheat sheet-nya teman-teman. Jadi bisa baca di sini. Untuk ini teman-teman selalu ingat leader ini berarti adalah spasi. C ini berarti control teman-teman. Ya. Jadi C ini adalah control dan depannya ini yang leader ini adalah spasi teman-teman. Jadi untuk lebih lanjut nanti ya bisa lagi ya teman-teman belajar tentang shortcut-shortcutnya ini teman-teman. Memang membutuhkan waktu yang banyak juga teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya ya memang belajar teman-teman, banyak membaca gitu. Oke, jadi teman-teman gitu aja pembahasan singkat kita tentang inbuilt-in yang tersedia daripada NVChat. Memang sangat kita sayangkan kali teman-teman, atau sorry kali saya tidak lebih panjang tentang
apa-apa saja fitur-fitur yang tersedia di NVChat teman-teman kan. Tapi kan dengan ini teman-teman harus baca-baca aja lebih jauh teman-teman tentang cara-cara mengganti status, habis itu tema dan lain sebagainya nanti di bagian utama di NVChat teman-teman. Karena keterbatasan waktu kita juga kan. Jadi dimohon nanti teman-teman untuk membaca ya teman-teman daripada fitur-fitur yang inbuilt-in daripada NVChat. Diusahakan teman-teman membaca nanti. Jadi dengan menekan tombol cheat sheet ini teman-teman bisa baca lebih lanjut apa saja sih yang tersedia di NVChat nanti teman-teman. Jadi oke teman-teman, segitu aja. Kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja kolom komentar atau buat isu teman-teman. Isu ini untuk misalnya teman-teman bertanya tentang yang lain-lain lah selain daripada Neofim atau AI atau dan lain sebagainya gitu. Terkecuali jangan web pengakuan. Jadi thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.